Selamat bertemu kembali. Kita sedang melanjutkan berbicara mengenai dampak atau efek yang dahsyat dari Paskah. Kenapa Paskah itu luar biasa? Amin, saudara. Sebetulnya kelahiran Yesus juga dahsyat, tapi Paskah itu jauh lebih lagi karena itu menggenapin tujuan dari kelahiran Yesus. Dan waktu kita lebih mengerti makna Paskah, itu semua ada dampaknya dalam hidup kita. Amin, bukan hanya untuk nanti waktu di sorga, tapi waktu kita hidup sekarang. Amin, saudara. Jadi ingat, firman-Nya mengatakan di Roma 4 ayat 25 bahwa Yesus telah diserahkan bagi pelanggaran kita. Itu salib. Tapi dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Jadi Yesus nggak terus-menerus disalib. Amin, saudara. Tapi dia sudah dibangkitkan dan dia telah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Amin, saudara. Banyak anak Tuhan mengerti. Wah ya udah diampuni. Itu pun juga sebetulnya kalau lebih mengerti akan lebih gampang mengampuni. Kenapa ada banyak kepahitan? Nah, saya percaya sekarang akan lebih baik ya. Karena masih perlu lebih lagi diteguhkan. Apa arti pengampunan? Bahwa saudara tuh nggak akan dihukum lagi. Allah nggak ingat-ingat kesalahan saudara. Ya kan? Saya bacakan di sini ya saudara ya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saya singkat aja karena bukan ini sebetulnya, tapi saya singkat aja. Ibrani 10 ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara bisa baca dari ayat yang sebelumnya ini karena saya singkat saja. Allah bukan hanya ngampunin kita loh, tapi dia juga nggak ingat-ingat dosa dan kesalahan mereka, kesalahan saudara dan saya, dia nggak ingat-ingat lagi selama-lamanya. Kenapa? Karena itu semua sudah selesai. Yesus sudah itu berarti sudah lewat, sudah tuntas. Dia udah nggak inget, ya kan? Sudah dibayar lunas. Ibaratnya kita punya hutang yang nggak akan pernah kebayar, saudara. Dan itu sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Makanya nanti kita baca bagaimana waktu disalib dia mengatakan sudah selesai. Kenapa dia mengatakan itu? Mau menyatakan bahwa hukuman dosa saudara yang harusnya saudara tanggung itu sudah dibayar lunas. Ini saya berdoa supaya Bapak biar ini jadi pewahyuan untuk kami semua. Karena ada orang yang percaya kalau dia lagi susah sebagai anak Tuhan, itu hukumannya Tuhan. Wah, ya kamu keguguran karena kamu waktu itu salah sih. Ya kan, karena tidak mengerti bahwa haleluya Yesus sudah diserahkan, itu belum jadi pewahyuan, cukup tidak perbarui pikiran. Disitulah iblis menipu lagi. Iblis itu sudah dilucutin. Dia hanya bisa menipu dari kuasa yang dia curi dari saudara. Sehingga saudara melawan diri saudara sendiri tanpa saudara sadarin. Dengan kepercayaan yang salah. Makanya umatku binasa karena tidak punya pengetahuan yang benar. Kita sekarang di perjanjian baru. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita bukan lagi di bawah hukum Taurat. Ya kan, karena di bawah hukum Taurat ada berkat dan kutuk. Karena masih di bawah darah binatang. Makanya di Ulangan 28 tuh ada daftar kutuk. Ingat waktu itu kemarin sebelum ini saya sudah bilang bagaimana Yesus bilang di Lukas 24:27 bagaimana ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab Nabi, seluruh kitab suci. Seluruh. Dari kitab Musa sampai kitab Nabi. Makanya daftar kutuk itu adalah semua yang Yesus sudah tanggung. Itu banyak sekali daftarnya. Dikutuk begini, dikutuk begitu. Itu semua Yesus sudah tanggung. Amin, saudara. Allah nggak bisa lagi, ya kan, cancel, membatalkan apa yang Yesus sudah tanggung. Makanya kalau ada orang bilang, oh Tuhan, kamu sudah kena kutuk Tuhan karena kamu begini dan begitu. Ya orang itu tidak mengerti perjanjian baru sepenuhnya. Karena di perjanjian baru ini,
dikatakan di Ibrani 9 bahwa dia adalah imam besar hanya bagi hal-hal baik. Kenapa hanya bagi hal-hal baik? Kenapa? Karena Yesus sudah jadi dosa, ya kan, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, dia bicara mengenai Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa sudah dijadikan dosa bagi kita, sehingga kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Maksudnya apa? Ya kan, dia dosa saudara dan saya selama seumur hidup kita semuanya sudah ditaruh Yesus. Terus kebenarannya dia, amin saudara, kelayakan kesempurnaan dia, ketaatan dia, itu dikasih ke kita sebagai anugerah. Makanya dikatakan anugerah kebenaran. Terus dia juga sudah jadi kutuk. Ya kan, Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya kan? Yes, haleluya. Ada tertulis, kita Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, agar berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita menerima roh yang dijanjikan atau janji-janji roh. Maksudnya apa? Sebab kalau Yesus tidak menjadi dosa, Yesus tidak menjadi kutuk, Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam diri saudara dan saya. Jadi kalau ada orang yang belum mengerti, terus dia bilang Roh Kudus pernah meninggalkan saya, itu tidak benar. Amin, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita selama-lamanya. Amin, saudara. Kenapa kita terima Roh Kudus? Karena Yesus sudah diserahkan bagi pelanggaran kita dan sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita, sehingga kita sudah dikuduskan. Saya baca di sini ya. Ya kan? Di Ibrani 9 saya bacakan dari ayat 14. Kalau dulu saja mereka, imam-imam mereka itu punya akses. Sebentar kita akan baca ya. Punya akses ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi bait Allah itu ada 2 bagian. Ada bagian ruang kudus di mana imam-imam terima persembahan terus bakar itu persembahan. Ya kan, imam-imam biasa. Terus ada korden. Ya kan, ada kordennya tirai, ya kan, tirai. Kalau bahasa Alkitab bilang tirai. Tirai yang membatasi ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ruang maha kudus di mana ada hadirat Allah. Nah, di situ imam-imam biasa tidak bisa, hanya imam besar. Ingat Yesus bilang kan di Lukas bahwa tadi kita sudah bilang bahwa itu semua kitab Musa, ya kan, gambaran bait Allah itu bicara mengenai dirinya. Amin, saudara. Yesus adalah imam besar kita. Ya kan, jadi ada 2 bagian, ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi mereka waktu itu cuma darah binatang. Jadi cuma sementara, tapi selalu ada rasa takut. Takut salah, jangan sampai salah. Karena kalau sampai salah, nggak sadar, terus nggak persembahkan darah binatang, kena saudara. Sama seperti Daud waktu tidak sadar. Ya kan, dia dikuasain. Ya kan, dia bunuh Uriah, suaminya Uriah, saya nggak tahu bahasa Indonesia Uriah, pokoknya suaminya Batseba, ya kan, dia lagi lemah, dia nggak sadar, kena dia, anaknya kena kutuk. Makanya dikatakan di Galatia 4, kamu di Roma 8 juga, kamu tidak lagi dikuasai roh perbudakan yang jadi bikin kamu takut lagi. Kenapa pakai kata lagi? Karena ketakutan tuh ada di bawah perjanjian hukum Taurat. Amin. Jadi saya berdoa supaya Roma 6 ayat 14 juga banyak dari perjanjian baru ini menjadi pewahyuan dalam diri saudara. Bahwa kita sudah ada di bawah kasih karunia, di mana dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Amin. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Jadi kalau saudara masih terus-menerus ada perasaan berdosa, ya kan, saudara mungkin yang saudara dengar itu campuran. Kalau yang saudara dengar campuran, saudara satu waktu bisa damai, sekali waktu bisa ada rasa bersalah. Satu waktu bisa wah berapi-api udahannya, terus gak mau lagi deket sama Tuhan. Takut, apalagi kalau udah salah. Karena saudara masih belum diteguhkan di atas anugerah kebenaran. Amin. Jadi bikin anak Tuhan tidak stabil. Tapi puji Tuhan, kita bisa terus bertumbuh. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini kok apa nih, sebentar ya saudara. Ini ininya kok nyala. Jadi kita lihat di sini saudara, saya bacakan dari Ibrani 9 ya, ayat 14. Ingat dulu kenapa kok imam-imam bisa persembahkan darah binatang, terus imam besar bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kenapa? Karena ada darah binatang. Tapi saya baca ini dari Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kalau dulu aja mereka perjanjian lama, mereka dikuduskan secara sementara lahiriah, apalagi darah Yesus. Kenapa kita dikatakan disucikan dari perbuatan yang sia-sia? Perbuatan yang sia-sia adalah berbuat seolah-olah, ya kan, daging domba itu, ya kan, belum terbakar sepenuhnya, seolah-olah darah domba itu nggak ada efeknya, saudara. Jadi seperti orang Israel dulu kan, mereka kan dikasih instruksi, kalian makan di rumah masing-masing ya. Ini kamu satu domba gabung dengan yang lain kalau terlalu kecil. Kalau udah makan semua dibakar semua dengan kepalanya, dengan isi perut. Kenapa? Karena itu semua, ingat Yesus kan bilang semuanya mengacu pada Dia. Itu ada artinya mengenai penebusan Yesus. Kenapa? Karena seluruh keberadaan kita sudah ditanggung Yesus. Termasuk kalau ada organ kita yang sakit, ya kan, kenapa ada orang yang organnya sempat kena dampak karena dia dulu pernah sakit narkoba atau apa, dia kemudian kena gula karena suka suntik-suntik, tapi kemudian dia bertobat, dia percaya Yesus, dia dengar firman kasih karunia, kemudian ginjalnya yang kalau menurut kedokteran sudah ngefek, nggak bisa sembuh, itu ginjalnya utuh lagi, saudara. Kenapa bisa begitu? Nah itu kan, kenapa dibilangin domba itu kepalanya juga, isi perutnya juga. Karena itu semua menggambarkan penebusan Yesus. Makanya juga ada ayat yang bilang, dia menenun ginjal. Kenapa tenun ginjal? Karena banyak orang punya masalah dengan ginjal. Habis kan, semuanya sudah ditanggung Yesus. Harus semuanya dibakar habis. Nggak boleh ada yang sisa. Karena itu menunjukkan bahwa Yesus sudah dibakar habis semuanya, keberadaan Dia. Ya kan, kesalahan kita, karena kita kesalahan atau apapun juga, sampai kita sakit, sampai jadi lemah, bahkan ada yang mungkin karena kesalahan orang tua, anaknya lahir punya masalah ini, itu semua sudah ditanggung Yesus. Sudah kena api murka Allah. Sehingga saudara dan saya sekarang berhak untuk mengalami keutuhan. Termasuk organ tubuh kita, juga kepala, bicara mengenai stres. Ada sesuatu mungkin yang salah di kepala kita. Apakah tumor atau mungkin apa, mungkin panca indera kita, nggak tahu. Pokoknya semuanya sudah ditanggung Yesus. Yesus sudah kena api murka Allah yang menyebabkan manusia harusnya menderita. Karena ada salah nggak tahu di mana. Kadang salahnya kita ada, kadang salah orang tua. Yesus semua sudah tanggung. Makanya dikatakan semuanya harus dibakar utuh. Dan kalau ada sisa, ya kan, ya kan, jangan didiemin, harus dibakar. Dengan kata lain, ya kan, kadang-kadang maksudnya begini. Kenapa kalau kita udah makan, ini bicara mengenai anak Tuhan. Ya sudah mulai percaya, kayak waktu itu ada kesaksian satu orang yang lagi percaya, dia kena kesembuhan karena dia kena kanker, makin lama kankernya makin besar, ya kan, terus dia ke gereja yang percaya kesembuhan, tapi ya kan, makanya ini, kalau kita terlalu berfokus sama iman kita terlalu berfokus sama kebutuhan kita, nanti kita jadi berat. Fokus sama Yesus aja, nanti Dia akan tuntun. Sembari kita ngimani tapi fokusnya sama Yesus, nanti Yesus pimpin pada yang terbaik. Nah, tapi orang itu puji Tuhan ya, dia nggak putus asa, dia terus menerus dengar lagi firman, dia gimana, sampai 7 tahun dia sudah hampir meninggal, sudah sampai udah kurus, kankernya makin besar. Kenapa? Karena percaya. Tapi, nah ini tapi seperti makan domba,
tapi sisanya nggak dibakar habis. Ada satu keraguan, mungkin ada yang belum selesai. Seperti Yesus belum dibangkitkan bagi pembenaran. Ini harus lebih sering diajarkan. Kita saudara ngakuin kalau perlu tiap hari. Yesus sudah diserahkan bagi pelanggaran saya. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya. Saya dibenarkan karena Yesus. Yesus sudah bangkit. Bukti bahwa saya dibenarkan selamanya karena Yesus. Saudara, perbaharui pikiran kita. Jadi makanya orang ini percaya kesembuhan 7 tahun, saudara. Karena ya benar, memang Tuhan biru-biru ya sudah sembuh. Tapi mungkin ada sesuatu. Nah, itu dia. Mungkin ada sesuatu, tanda kutip, itu bikin orang itu sepertinya makan domba, ada sisa, nggak dibakar. Seperti belum dilayakan 100%. Itulah permainannya iblis, menipu anak-anak Tuhan. Ya ini semua terjadi karena Allah masih belum berkenan. Karena kamu begini sih, begitu. Nah, bukan nggak pernah mengarahkan ke Yesus, iblis. Iblis akan mengarahkan pada saudara atau orang lain. Kalau enggak, dia akan adu saudara sama yang lain. Dia akan bohongin supaya mata saudara tidak kepada Yesus. Karena dia tahu perjanjian baru ini. Saya waktu itu baca dari 1 Korintus ya. Nanti saya baca lagi ya dari 2 Korintus. 2 Korintus ya. Sebab perjanjian baru 2 Korintus 3 ayat 9 sampai 11. Perjanjian baru ini ya kan kemuliaannya jauh lebih hebat daripada perjanjian lama. Karena perjanjian hukum Taurat itu cuma darah binatang. Makanya iblis berusaha kalau bisa diseret lagi. Supaya saudara jangan mengalami. Saudara begitu-begitu terus. Selalu ada keraguan. Mungkin belum. Nah seperti orang ini kan. Tapi dia gak putus asa. Dia foto. Saya percaya ya. Dia makanya dengan iman dan kesabaran. Tapi saudara kita gak usah sampai 7 tahun ya. Puji Tuhan ya. Kalau kita lebih ngerti gak usah sampai selama itu. Semua jadi kebaikan sih. Orang ini sekarang jadi wah dia melayani. Tapi kan berat ya 7 tahun. Karena tidak mengerti pewahyuan ini. Makanya iman kita kepada kebenaran Yesus aja. Kita mata iman kita, mata rohani ke Yesus aja. Jadi kemudian sekali waktu dia dengar ya kan. Dia mungkin berkomunikasi terus sekali waktu dia dengar pengajaran yang dia butuh bahwa sudah selesai. Kamu tuh sudah selesai. Yesus tuh sudah melayakan kamu. Kalau bilang mungkin ada sesuatu Tuhan mungkin masih belum berkenan Tuhan. Sepertinya Yesus belum dibangkitkan bagi pembenaran kita. Seolah-olah persembahan Yesus tidak sempurna, saudara. Amin. Tapi waktu dia dengar, waduh, sebetulnya sudah selesai. Saya ini udah dilayakan. Saya ini lagi ngapain sih? Berusaha ngimani Tuhan, Tuhan kau tahu dalam nama Yesus. Jadi fokusnya ke imannya dia sendiri. Saya harus beriman. Ya pakai iman kamu fokus. Kok jadi berat? Kita disuruh fokus ke Yesus. Fokus kepada Yesus. Waktu kita fokus kepada dia bikin apa? Kita fokus pada firman-Nya. Saat itu kita nggak berasa loh. Tapi ada efek. Nah ini yang orang itu ngalamin. Waktu dia sadar, dia lagi denger yang benar mengenai Yesus. Bukan mengenai dirinya harus beriman. Kamu harus beriman ya. Jadi kayak hukum Taurat lagi. Waduh, iman saya masih belum besar. Iman saya kurang. Nah, kita nggak perlu. Iman tuh seperti mata kita, saudara. Kan mata kita tuh harus ngelihat keluar kan, bukan ke diri kita kan. Betul nggak? Tuhan kasih kita mata untuk ngelihat keluar, bukan ke diri kita. Kan aneh kan? Kita kan nggak bisa, gimana kita mau lihat diri kita? Kita dikasih mata untuk ngelihat keluar. Kita dikasih mata rohani kita untuk ngelihat kepada Yesus. Amin, saudara. Nggak usah fokus ke iman kita besar dan kecil, karena itu nggak masalah. Makanya dibilangin ulang-ulang, sebesar biji sesawi aja cukup. Waktu kita mau mengarahkan mata kita kepada dia, itu berarti kita lagi beriman. Nggak usah fokus di iman kita. Jadi orang itu, waduh kurang ngajar selama ini. Aku dibawa muter-muter seolah-olah mungkin masih ada sesuatu. Mungkin begini, mungkin begitu. Enggak, dia bilang, mulai hari ini saya percaya Yesus sudah selesaikan. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya. Dia kelayakan saya. Dosa saya sudah diampuni semua. Allah tidak ingat kesalahan saya. Terus dia ngambil kapur. Dia bilang, saya kasih lingkaran iblis. Kamu tidak bisa lewat. Saya percaya sudah selesai. Saya sudah disembuhkan. Saya tidak melakukan ini itu supaya sembuh.
Tapi karena Yesus sudah menanggung kesalahan saya. Apapun juga penyebab ini. Yesus sudah tanggung, Yesus sudah dihukum. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya. Apapun juga masalah saudara, amin, buang itu semua. Masih Allah, masih belum, masih tidak. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran saudara. Jadi waktu dia begitu, dia bilang, di dalam nama iblis kamu tidak bisa lewat. Sudah selesai. Dia mulai mengarahkan dirinya kepada Yesus, kepada karyanya yang sudah selesai. Apa yang terjadi, saudara? Kankernya makin lama makin kecil. Makin hari kankernya makin kecil. Sampai kira-kira berapa minggu terus-menerus, ya kan, istrinya biasanya tiap hari tuh harus perban, harus ganjel saking besarnya, ya kan, nanah darah. Terus makin lama istrinya bilang perbannya makin kecil. Habis akhirnya cuma jadi satu titik. Cuma satu titik. Akhirnya dari situ dia ke sekolah Alkitab yang benar. Ada yang campuran, saudara. Saya juga pernah dulu ke sekolah Alkitab yang campuran. Terus terang aja. Ada yang bagus, sebagiannya tidak benar. Jadi saya perhatikan, kok waktu saya habis terima Tuhan, lebih gampang ya terima dari Tuhan. Kayak nggak rumit. Kenapa sekarang ke sekolah Alkitab ada bagian yang bikin saya jadi susah loh. Kayaknya jadi rumit. Ada campurannya. Seolah-olah Yesus belum tanggung semuanya kelayakan kita. Seolah-olah dia tidak dibangkitkan bagi pembenaran kita. Nah, kenapa ada campuran perjanjian lama? Karena perjanjian lama itu kelayakan perbuatan manusia. Makanya selalu diri Tuhan, aku merendahkan diri, dengan aku berlutut, dengan aku puasa, aku begini dan gitu, kasih aku Tuhan. Tapi sekarang, karena Yesus sudah diserahkan bagi pelanggaran kita, dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Bukan soal kita begini, kita begitu. Tuhan hanya mau kita beriman sama kasih karunia-Nya. Dari situ akan ada buah perbuatan benar. Dari situ akan ada tuntunan. Amin, saudara? Haleluya. Waktu kita fokus sama Yesus, kadang-kadang kita nggak sadar loh. Kayak waktu COVID kan, sebelum COVID kan Roh Kudus kasih tahu hal yang akan datang. Untuk Roh Kudus aja di dalam diri saudara itu dahsyat. Karena dulu di perjanjian lama hanya imam besar setahun sekali. Hanya setahun sekali, itu pun mereka deg-degan, berdebar-debar. Karena kalau sampai salah saudara, bang, langsung kena penghakiman habis. Dan bukan hanya dia binasa, seluruh orang bangsa Israel nggak mungkin bisa menang. Tahun itu semuanya akan gagal. Orang bisa kalau hamil bisa keguguran, diserang musuh nggak bisa menang, ternaknya bisa mati, dia kena kutuk terus, nggak ada perlindungan, saudara, karena nggak ketutupan darah. Kenapa waktu Balaam dan Bileam, ya kan, Balak dan Bileam ya bahasa Indonesianya ya, kenapa disuruh si Bileam harusnya ngutuk? Nggak bisa orang Israel dikutuk. Malahan Tuhan bilang, aku nggak lihat kekurangan mereka. Kok bisa? Mereka nggak sempurna kelakuannya. Habislah karena ada darah binatang. Makanya kemudian mereka pakai taktik yang lain, disuruh nikah dengan yang tidak seiman, supaya tidak lagi persembahkan darah binatang. Tuhannya beda. Waktu mereka berhenti persembahan darah binatang, dosa mereka terekspos. Begini juga sekarang, ya kan, karena kita sudah dalam Kristus, ya kan, salah satu dusta iblis adalah menyeret kita kembali kepada perbuatan benar kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita kemudian ada rasa takut, ada rasa bersalah. Ya kan, seolah-olah kita di bawah perjanjian lama. Makanya dikatakan di sini saudara, ya kan, harusnya betapa lebih, Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak ada cacat, akan menyucikan hati nurani kita. Kita ini bukan lagi akan, kita sudah disucikan, ya kan, hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia ialah
berbuat seolah-olah, ya kan, Yesus belum dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dosa kita belum ditebus sepenuhnya. Kita harus nangis-nangis supaya diampunin. Tuhan lihat air matamu, baru Tuhan kasih. Itu seperti di perjanjian lama, saudara. Mau nangis di hadapan Tuhan, it's okay. Tapi ingat, kita makan domba, sisanya jangan dibiarin, dibakar. Ingat, oke Tuhan, saya sedih, saya kesel, kita curhat, tapi Tuhan. Nah, tapi firman-Mu, itu kita lagi, ibaratnya kita lagi makan ke Dia, kita datang, tapi firman-Mu katakan. Nah, kita tuh lagi tuntaskan, nggak ada yang tinggal. Tapi Bapak, saya memang sedih gini kok sepertinya kan, tapi saya percaya Yesus sudah diserahkan bagi pelanggaran saya. Wow, terima kasih Bapak. Saya merasa nggak merasa, ini bukan salahmu. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya. Terima kasih Bapak. Oleh bilur-bilurnya, saya percaya saya sudah disembuhkan. Nah, itu kita ibaratnya makan. Kita sebagai anak Tuhan sudah makan, terus sisanya bakar. Udah selesai. Amin, sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Oke, saya harus berhenti dulu untuk saya sebentar ya. Saya harus ke sini, saudara. Ingat ya, saudara. Saya harus ke sini karena begini, waktu Yesus disalib. Ini saudara baca lagi aja prosesnya waktu dia disalib. Saudara akan sangat diberkati. Saya sangat menyarankan saudara baca Yesaya 53. Sebenarnya Yesaya itu profetik, itu kan Yesus tadi bilang. Karena semua rasul-rasul itu bicara mengacu kepada saya, menunjuk kepada Yesus. Nggak sebut Yesus sih. Tapi di situ dikatakan Yesaya 53 dia sebagai domba yang keluh, ya kan, dia dipukuli, ditindas Allah. Saudara baca ya, saudara bisa baca sendiri karena itu bicara profetik mengenai Yesus. Ya kan, dia kan bilang itu mereka bicara mengenai aku. Amin. Nah, saya baca sini dari Lukas 23, ya kan, waktu Yesus disalib, saudara, ayat 44 sampai ayat 6. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 waktu dia disalib. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Wow. Saat itu katanya di China juga mereka ada tulis rekod ya. Mereka tuh sangat ini sekali soal tulis rekod ya, orang di China itu ya. Dari berapa ribu tahun mereka tulis semua. Mereka ada rekod itu, dalam rekod itu bahwa waktu sekian sebelum Masehi atau sesudah Masehi atau apa, ya kan, saya nggak ini, tapi mereka ada tulis waktu tuh gelap, dia bilang. Itu semua memang benar karena Alkitab ini memang benar, ya kan, waktu tuh gelap sampai jam 3, ya kan, sebab matahari tidak bersinar. Wow. Ya kan, dan tabir bait suci, perhatikan, terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Wow. Sebelumnya dia bilang aku haus. Terus mereka kasih minum dia anggur asam. Supaya saudara dan saya hidup nggak usah lagi haus. Saudara haus mau dikasihin, saudara haus mau diterima. Mungkin suamimu nggak mengasihin, nggak peduli. Mungkin orang tuamu, mungkin anakmu. Saudara haus, saudara mungkin merasa orang nggak mengerti, atau saudara merasa kesepian, apapun kehausan saudara. Ingatlah, Yesus sudah tanggung itu. Dia minum anggur yang asam, supaya hari ini saudara bisa minum anggur yang manis. Dia bilang, barang siapa haus, datanglah kepadaku, sebab darahku benar-benar minuman. Yesaya 55, kamu yang haus, kamu yang lapar, datang. Kita tidak bisa hidup hanya dari roti, dari nasi, dari mie. Kita hidup oleh apa? Oleh Yesus. Dia sudah datang memberikan hidupnya Allah, dan dia menyediakan dalam segala kelimpahan. Jadi kalau saudara sudah anak Tuhan, saudara masih ada haus, saudara pengen dihargain, pengen berhasil, pengen dilihat orang, saudara pengen saudara dihargain. Biarlah haus itu dipuaskan oleh Yesus, supaya saudara nggak kena tipu. Sebab di luar Yesus Kristus, di luar penebusan Kristus, hanya ada kebohongan.
Yesus sudah minum. Dia tahu kita sudah, manusia sudah terpuruk. Makanya manusia berusaha tutupin pakai daun ara. Kenapa? Tuhan mengutuk pohon ara. Itu adalah profetik. Itu bicara manusia sudah makan dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Terus berusaha pakai kekuatan sendiri. Ya kan? Mau tutupin pakai daun ara. Ya, segala sesuatu yang palsu yang nggak bisa kasih kepuasan. Kenapa ada orang yang sudah tenar, sudah apa, tetap bunuh diri. Ntar kalau udah, ntar begini dah, seperti nggak pernah puas. Saya juga dulu pernah ngalamin itu, saudara. Wah, kalau ke luar negeri nih, waduh, asik banget saya lihat orang. Waktu itu mama saya cuma janda, ya kan? Mana mungkin ke luar negeri. Wah, ada teman sekolah pulang dari luar negeri, wah dari Singapura, wah hebat banget. Luar negeri itu seperti apa ya? Saya terkagum-kagum. Pada satu hari waktu saya mau ke Singapura, malam itu saya nggak bisa tidur, saudara. Saya ngebayangin luar negeri itu seperti apa. Karena haus. Iya kan? Haus. Dulu saya berharap waktu masih kecil, mudah-mudahan Indonesia, Jakarta nggak ada di Indonesia. Waktu saya belajar, makin belajar di peta, ya Jakarta ada di Indonesia. Karena luar negeri kayaknya lebih keren deh. Pikiran anak-anak ya. Haus. Tapi setelah saya berapa kali ke luar negeri, saya perhatikan, kok begini aja ya, saya bilang. Nggak seperti yang orang-orang bilang. Kalau udah begini gitu, wah happy, puas. Saya bilang, enggak. Saya perhatikan, saya bilang, seperti botol yang bocor, ya kan, diisi air, sebentar lagi ya, kosong lagi, nggak kasih kepuasan. Soalnya kita bisa nikmatin loh. Ya kan, saya kesini kemana, saya nikmatin waktu saya baru percaya Tuhan ya. Tapi kepuasan hanya ada pada Yesus. Tuhan memberikan kita segala sesuatu di dunia ini. Di Timotius bilang ya, dia menciptakan segala sesuatu. Ya, saya suka sekali ini. Tulip, saudara. Saya nggak khusus minta sama Tuhan ya. Saya cuma bilang, Tuhan saya mau dekornya ada yang lain. Anak saya beliin saya tulip. Saya bilang, Tuhan tuh selalu kasih lebih deh. Dia tahu saya suka tulip. Tapi saya nggak ngomong apa-apa ke anak saya. Jadi segala sesuatu. Kalau saya sekarang sedang di Amerika musim semi ya. Waktu itu kemarin kita jalan, waduh tulipnya bagus-bagus sekali. Warnanya dahsyat. Aduh, saya bersyukur sama Tuhan, terima kasih ya. Tapi itu semua nggak bisa kasih kepuasan. Tapi kalau kita datang sama Yesus, apapun juga kita datang sama Dia. Kita lihat ayat-ayat Yesaya 53, Yesaya 54 bicara mengenai kebenarannya Yesus. Wow, kita benar-benar makan. Kita datang dengan hati terbuka, bukan karena kita butuh, bukan karena enggak, kita cuma nikmatin Dia aja, saudara. Benar-benar seperti Maria duduk, enjoy, akan ada kepuasan. Kita jadi orang yang nggak ngejar-ngejar seperti nggak pernah puas. Orang seperti itu nanti nggak tenang, saudara. Nggak akan pernah tenang. Kepingin, terlalu banyak kepingin terus nggak tenang. Karena Dia ciptakan segala sesuatu untuk kita nikmatin, bukan untuk kasih kepuasan. Hanya kita nikmatin, termasuk perkawinan, anak-anak, semua itu untuk kita nikmati. Kita bisa menikmati hubungan kita. Saya sama anak-anak kita, anak-anak saya kadang kita bisa ketawa-ketawa, ya kan, suami juga bisa enjoy, ya kan, tempat yang indah, puji Tuhan. Tapi kepuasan hanya bagi Yesus. Jadi belajar, jangan coba-coba cari kepuasan, juga termasuk karier. Waduh, kalau aja aku udah bisa target gini, aku bakal, oke. Sudah ketahui lah, itu semua cuma tipuan. Karena kepuasan itu hanya pada Yesus. Waktu saudara kita terima jati diri kita ada tenang, ada keteguhan. Yang segala sesuatu yang lain gak bisa kasih, saudara. Oke, kita balik lagi. Jadi di sini ingat, kalau saudara haus, ya kan, jangan melakukan apa-apa untuk coba mengatasi hausmu. Ada orang yang hobinya shopping loh, terus ke mall, ntar kalau nggak nonton loh, kalau nggak main game loh. Ya kan, belajar datang sama Yesus. Saudara kecewa, orang itu kecewa sama suami, ada kecewa sama istri, datang sama Yesus. Amin, saudara.
Ya, dia sudah minum anggur yang asam. Makanya saudara baca ini, ya kan, saat Yesus mau disalib itu kan saudara bisa baca sendiri ya. Waktu saudara baca, saudara asyik, saudara akan ada damai, saudara akan ditenangkan. Amin, saudara. Jadi dia bilang, perhatikan di sini, tirai bait suci terbelah dua. Ini ada artinya. Ya kan, ada artinya. Kenapa? Karena waktu itu, ya kan, antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu ada tirainya. Nah, tirai itu waktu Yesus bilang sudah selesai, sebelum dia menyerahkan nyawanya, setelah dia minum anggur asam, dia bilang sudah selesai. Itu bait itu, tirai itu terbelah. Kenapa? Karena dari situ tidak ada lagi penghalang untuk manusia, siapapun bisa datang kepada Allah melalui Yesus. Amin, saudara. Saya bacakan ayatnya di sini. Saya bacakan ayatnya di sini ya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Karena sebentar, Ibrani 9 ayat 3, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Ya, jadi itu terbelah dua, oke? Sekarang kita ke ini, Saudara. Kita ke Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ya. Di sini ini ada, karena ayat itu kan harus diterjemahkan sesuai konteks. Jadi perjanjian lama itu ya kan gambaran, ya kan, gambaran dari perjanjian baru. Jadi kalau perjanjian baru tuh seperti X-ray, kasih tahu apa yang terjadi. Yang saya bacakan di sini dari Efesus 2, ya kan, saya bacakan dari Efesus 2 dari ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, saudara dan saya, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut, ya kita kan orang, ada orang Indonesia, ada orang macam-macam, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi dulu orang Yahudi nyebut kita orang-orang yang tidak bersunat. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi kita dulu nggak ada hubungannya sebagai orang yang bukan Yahudi, kecuali saudara ada yang Yahudi ya. Kita bukan orang Yahudi, kita nggak ada hubungannya dengan perjanjian hukum Taurat. Ada beberapa orang sekarang berusaha, aneh, karena dulu nggak ada hubungannya. Orang yang bukan Yahudi, kita nggak ada hubungannya dengan perjanjian hukum Taurat loh. Kalau dikatakan kita nggak lagi di bawah hukum Taurat untuk kasih yang benar, karena roh itu, roh yang penghukuman itu, roh yatim, ya kan, roh agamawi berusaha menarik anak-anak Tuhan seolah-olah kita ada hubungannya. Kita nggak ada hubungannya. Kita tuh dicangkok. Amin, saudara. Haleluya. Yang ada hubungannya langsung itu orang Yahudi. Kita puji Tuhan, kita ada di bawah kasih karunia. Amin. Bentar, saudara. Haleluya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Wow, dulu saudara dan saya tidak punya pengharapan. Tetapi sekarang dan selamanya ya, di dalam Kristus Yesus. Ya kan, karena firman ini kan adalah firman setelah Yesus bangkit. Karena sekarang tuh dari dulu setelah Yesus bangkit sampai selama-lamanya firman tuh kekal. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, yang gak ada hubungannya, ya kan, dengan perjanjian orang Yahudi, kamu dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sudah menjadi dekat dengan Allah. Kok bisa? Padahal gak ada hubungannya dengan perjanjian dulu. Kita nih dulu orang-orang yang tidak ada hubungan dengan Allah. Kalau dulu orang Israel kan, mereka dari dulu, bentar ya, saya minum ya. Kayak Daud itu bisa intim, ya kan? Kenapa? Karena mereka sudah ada perjanjian. Abraham, kita secara fisik tidak ada hubungannya. Amin kan? Kita sekarang sudah jadi dekat oleh darah Kristus. Ingat, oleh darah Kristus. Saya menyayangkan kalau anak-anak Tuhan ada yang balik lagi ke perjanjian lama. Aneh.
Itu nggak perlu, itu cuma bayangan. Sama aja kalau saya lagi waktu di Indonesia, keluarga saya di Amerika waktu COVID kan sempat pisah ya, karena urus visa. Saya kan ada foto. Ya kan, saya ada foto itu kan cuman bayangan, bukan yang sebenarnya kan. Jadi waktu saya di Amerika, saya sudah sama mereka kan aneh kalau saya lihat foto-foto itu terus nggak ngelihat ke mereka kan. Kan sudah ada di sini. Kenapa ngelihat foto terus? Saya harusnya urusan langsung sama mereka kan, nggak terus lihat foto kan. Amin, saudara. Jadi jangan mau diseret lagi kepada perjanjian hukum Taurat, melakukan hal-hal perbuatan yang sia-sia, ya kan? Ayo kita bunyikan shofar supaya kita dapat kemenangan. Itu cuma gambaran. Kita sekarang percaya darahnya, percaya penebusan Yesus. Kalau saudara, Tuhan tuntun saudara untuk shofar hanya untuk ingat, nggak apa-apa. Tapi untuk mengaktifkan nggak perlu. Karena kita sudah dijadikan dekat oleh apa? Oleh darah Yesus. Segala sesuatu yang kita lakukan sekarang, kita jangan izinkan iblis, si ular tua, menipu kita lagi. Oh, kita mau muji Tuhan supaya Tuhan berkenan. Tuhan melihat kita merendahkan diri, dia akan begini gitu karena, itu sepertinya kita dijadikan dekat oleh apa, saudara? Oleh perbuatan kita atau oleh darah Yesus? Sekarang Tuhan mau kita terus-menerus beriman kepada darah Yesus, penebusan Yesus. Sekarang kita nggak lagi nyanyi terus supaya masuk hadirat Tuhan loh. Kan sudah dijadikan dekat oleh darah Kristus. Beriman dulu aja sama darah Kristus, baru nyanyi. Untuk menikmati hadirat dia. Bukan untuk masuk, kita sudah dijadikan dekat. Dia sudah jadi satu sama kita. Kita adalah baitnya, kita nih udah di ruang Maha Kudus. Kalau tidak, saudara, kalau saudara belum kudus, kalau dia tidak jadikan kita dekat, saudara nggak mungkin bisa menghampiri Allah. Di perjanjian lama mereka langsung mati, saudara. Nggak usah orang biasa nggak mungkin, saudara nggak mungkin bisa. Hanya imam besar, loh. Itu juga sekali setahun. Itu juga dengan berdebar-debar, nggak boleh salah, saudara. Kenapa sekarang saudara dan saya nggak mati? Apa saudara dan saya nggak pernah salah? Saya tanya. Pernah salah kan? Salah ngomong kek, salah apa kek, salah ngambil keputusan. Kenapa nggak mati? Ada Roh Kudus. Karena darahnya, dia yang menjadikan saudara dekat oleh darah Kristus, bukan diri saudara dan saya. Nah, dari kedekatan itu, dari beriman, karena Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita, dia sudah serahkan bagi pelanggaran kita, sudah ingat Paskah sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Oleh darahnya kita sudah dijadikan dekat. Tirai itu sudah dikoyakkan. Jadi sudah dipisahkan, berarti tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Kenapa orang suka lebih ke pendeta, ke hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, seolah-olah dia belum kudus, belum layak, doanya belum didengar. Tidak. Dia merasa begitu. Kenapa? Karena nggak ngerti kebenaran. Tidak susah, saudara. Ingat, ini tadi saya gambar ini ya, saudara. Yesus. Saudara lihat ini. Salib, saudara. Ini salib. Yesus di tengah-tengah. Yesus adalah akses kita kepada Allah. Selama-lamanya loh ya. Bukan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kita berusaha, ya, kalau kita mungkin begini, saudara ya. Kalau saudara mungkin baru kenal Tuhan, saudara masih lemah, bisa ngerti ya, sering ke pendeta. Tapi kalau sudah baca firman, ya kan, karena sekarang ini Yesus tuh di tengah-tengah, dia akses kita. Kita bukan di perjanjian lama. Saudara sendiri baca supaya rasa terhukum itu hilang, saudara punya hubungan pribadi sama Tuhan. Karena masalah saudara kurang percaya itu bukan soal saudara kurang kudus. Saudara hanya kurang punya punya hubungan sama dia. Soal iman tuh soal saudara kurang mengerti diri saudara. Sekarang Yesus tuh di tengah-tengah, bukan pendeta, saudara. Yesus itu adalah pengantara esa antara kita dengan Allah. Saya nggak apa-apa, saudara minta doain saya, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah lama jadi Tuhan, sudah lama maksudnya jadi ikut Tuhan, percaya Tuhan Yesus, saudara perlu pakai waktu perbarui pikiran. Saudara punya akses. Ini Yesus di tengah-tengah antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama. Kenapa banyak istri-istri kecewa sama suami? Mau coba langsung tanpa Yesus.
Banyak ya kan, coba begini dan gitu tanpa Yesus. Berharap suaminya mengerti, berharap suaminya gini, nanti kecewa. Banyak yang kepahitan. Suami juga gitu. Mau istrinya begini-gini tanpa Yesus, nanti saling menuntut. Jadi perkawinan harusnya jadi berkat, jadi kutuk. Karena saling menuntut, Yesusnya nggak di tengah-tengah. Harus lihat Yesus, berpegang sama dia aja. Nanti dia akan bantu kita. Kita dijadikan utuh. Kita sama sesama juga gitu. Kenapa banyak persaingan, kecewaan? Karena mau langsung. Berusaha mengasihi langsung. Nggak bisa, kita harus bergantung sama dia. Kita ini carang. Dia di tengah-tengah antara kita dengan orang. Antara kita dengan siapapun tuh harus ada lewat Yesus. Lewat penebusan dia. Terus antara kita dengan Allah cuma satu. Cuma satu. Antara kita dengan Allah cuma ada satu perantara. Manusia Esa. Cuma dibilang Esa berarti cuma satu perantara. Dia tuh garansi dari perjanjian kita. Hanya satu imam besar yang kekal. Dulu banyak imam besar. Karena mereka kalau mati atau karena sudah umur, walaupun dia baik, kalau dia meninggal karena umur udah tua, digantikan dengan imam baru, imam besar baru. Belum tentu sebaik yang dulu. Kalau dia orang yang nggak hati-hati, nggak benar-benar, ya kalau mati di dalam celaka deh. Daun itu kena kutuk. Makanya nasib saudara dan saya itu sudah selesai. Saudara sudah dijadikan dekat oleh darah Kristus. Biarlah firman ini jadi pewahyuan. Nggak perlu melakukan ini, ya kan, supaya dekat seperti belum. Ya kan, mungkin perasaan kita ada rasa kita mungkin sekali waktu rasa jauh, ya kan, kita nggak selalu bisa merasa hadirat dia, penyertaan dia, nggak selalu, kadang-kadang rasa kering. Tapi firman-Nya bilang apa? Aku nggak pernah ninggalkan kau. Aku menopang kamu, aku mengasihi kamu, aku peduli sama kamu, aku sudah menebus kamu, aku sudah meluputkan engkau dari kuasa kegelapan, aku sudah melayakkan engkau, aku selalu menyertai engkau. Amin, saudara? Makanya kita harus ngomong. Kalau saudara merasa itu, kita harus lawan. Makanya firman itu pedang roh. Kita harus mau lawan. Karena di Alkitab bilang kita sudah dijadikan dekat loh. Ini geser. Kita sudah dijadikan dekat oleh apa? Oleh darah Kristus. Itu sesuai juga dengan Ibrani 10 ayat 19. Nah, kita baca lagi ya nih. Oke, Bu Monika. Wah, ini sudah karena dialah, ingat, dialah damai sejahtera kita. Nah, maaf saudara, saya ngomong itu bukan terus kita tidak menghargai pendeta. Saya juga pendeta. Pendeta diberikan untuk menolong saudara bertumbuh, untuk membantu saudara, memperlengkapi saudara. Itu Efesus 4, supaya saudara melakukan tugas pelayanan. Supaya saudara bertumbuh, supaya saudara dibantu, mengarahkan saudara kepada Yesus. Itu adalah apa yang saya lakukan sekarang. Untuk saudara tidak terus bergantung sama pendeta, tapi supaya saudara bertumbuh, supaya saudara bisa melayani dengan yang berkenan, bukan perbuatan mati. Perbuatan mati itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk dibenarkan lagi, seolah-olah kita masih belum dekat, kita mau begini gitu supaya dekat, seolah-olah darah Yesus belum cukup, seolah-olah dosa kita masih ada yang belum diampuni, seolah-olah Yesus belum dibangkitkan bagi pembenaran kita. Itu semua, kalau kita melakukan itu seperti itu, kita sedang melakukan pekerjaan mati. Nanti akan ada rasa kering, legalistik, rasa bersalah, kecenderungan suka menghukum, suka menghakimin, berselisih, ya kan, sering gosip, suka menjelekan orang, suka membanding-bandingkan. Kenapa? Karena rasanya nggak cukup. Kalau kita berusaha melakukan lagi apa yang Yesus sudah selesai, akan ada rasa tidak pernah cukup, tidak akan ada damai yang tetap. Karena sepertinya apapun yang kita lakukan sepertinya kurang terus gitu. Seperti Allah tuh nggak berkenan terus, nggak ada damai terus. Itu karena kita lagi terbalik. Kita lagi berusaha melakukan sesuatu yang sebetulnya udah selesai. Amin. Sama seperti orang itu kan, dia begini, saya ngakuin supaya saya sembuh. Tuhan, kau sudah tahu saya keadaan gini. Nah, gitu kan, dia sepertinya belum dilayakkan. 7 tahun loh. Waduh, puji Tuhan. Sekarang dia jadi berkat, orang lain gak usah mengalami seperti dia. Maka segala sesuatu bekerja menjadi kebaikan ya. Tapi jadi berat ya.
Tapi puji Tuhan sih, dia udah disembuhkan dan menjadi berkat luar biasa. Jadi, haleluya, dialah damai sejahtera kita. Yesus adalah damai sejahtera kita. Nggak usah cari-cari dari yang lain ya, dari yang luar. Oh, kalau begini, gini, gini damai. Dia damai sejahtera kita. Dari situ akan ada tuntunan. Dia damai sejahtera kita, itu kalau bahasa aslinya itu dia shalom kita. Dia keutuhan kita. Kita percaya aja loh, Yesus keutuhan saya. Oh, masa saya punya masalah. Oh, tapi Yesus keutuhan saya. Kita menyembah dia, kita bersyukur, kita terus lihat Yesus. Itu semua akan lebih lagi manifestasi. Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara kita dengan Allah adalah tirai antara kekudusan Allah yang mutlak, yang 100%, yang kudus, dengan kekurangan kita yang karena dosa Adam selalu terus-menerus ada cacatnya. Kebaikan kita tuh seperti kebenaran kita sendiri tanpa darah Yesus, seperti kain kotor, nggak pernah ada damai, selalu takut. Seperti Ayub, berbuat apapun udah Ayub itu udah yang the best, orang yang paling baik pun dia nggak bisa membenarkan dirinya. Dia selalu ada rasa takut karena apapun yang dia lakukan, dia tidak lakukannya beriman seperti Abraham, tapi dia mau dibenarkan karena perbuatan baiknya sendiri. Itu adalah apa yang firman Tuhan katakan, perbuatan sia-sia. Biarpun dia berbuat baik, biarpun dia mempersembahkan korban, tapi di hadapan Allah itu tidak berlaku karena dia melakukannya bukan karena beriman kepada Allah, kepada kasih karunia, tapi beriman kepada perbuatan baiknya sendiri. Makanya waktu kita mulai tidak fokus sama Yesus, kita lebih fokus sibuk-sibuk sama yang lainnya, nanti akan ada masalah, ada rasa tidak tenang, ada rasa takut salah, takut sesuatu. Mungkin saya masih kurang di mana, itu ada di bawah sadar kita. Itu seperti orang di perjanjian lama yang di bawah hukum Taurat. Tapi waktu kita teguhkan lagi, dia adalah damai sejahtera kita. Dia damai kita, keutuhan kita, dan dia damai kita dengan Allah selamanya, saudara. Itu Roma 5 ayat 1. Dia damai sejahtera kita dengan Allah selamanya. Wow. Cobalah saudara pakai waktu. Saya miliki damai sejahtera, ya kan? Karena iman. Saya ada damai sama Allah loh. Kalau saudara, hubungan saudara diperhitungkan, saudara diakuin, misalnya sama presiden lah, atau sama Donald Trump lah, atau saya nggak tahu presiden siapa atau raja siapa, saudara ada damai, saudara diakuin, saudara dibela sama dia, wah bangganya, waduh, itu cuma manusia, apalagi sama Allah. Wow, kita ada damai sama dia, kita punya akses. Setiap saat dia sudah merendahkan dirinya. Amin, saudara. Wow, oleh iman. Bukan oleh kelayakan kita. Bukan oleh jasa kita. Bukan oleh pengorbanan kita loh. Apakah semua itu gak penting? Penting. Tapi itu semua adalah menunjukkan bahwa kita beriman kepada Yesus. Itu berarti buah kebenaran. Itu buah roh, buah kebenaran. Tapi saat itu kita mulai rubah menjadi oke-nya kita, itu jadi perbuatan mati yang sia-sia. Itu gak berlaku di hadapan Allah. Perbuatan baik Ayub itu berguna buat manusia ya. Kalau kita berbuat baik kan, manusia gak kenal Tuhan juga berguna kan, nolong kan. Tapi gak akan menyelamatkan. Itu gak berlaku di hadapan Allah tanpa darah Yesus. Karena hanya satu, Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Amin, saudara. Jadi di sini dikatakan, bentar ya, saya harus selesaikan ini ya. Dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Tadi kita baca tirai itu sudah, waktu Yesus bilang sudah selesai, tirai itu terbelah. Sekarang saudara dan saya punya akses kepada Allah. Wow, kepada tahta kasih karunia-Nya. Haleluya. Dikatakan di Ibrani pasal 4, saudara menerima pertolongan pada waktunya, menemukan kasih karunia dan kemurahan, pertolongan pada waktunya. Kenapa? Karena saudara ada damai sama dia. Karena Allah melihat darah Yesus. Dia hanya bisa memberkati saudara. Dia hanya bisa menolong saudara berbuat baik. Kenapa? Karena Yesus sudah diserahkan bagi pelanggaran saudara. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran saudara. Di mata dia, saudara adalah kudus, saudara adalah layak.
Dan di mata dia, saudara, sangat dikenan sama dia. Amin, saudara. Dia damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan. Telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Membatalkan di sini maksudnya sudah menggenapin, karena hukum Taurat itu nggak bisa dibatalin loh. Jadi sebetulnya bahasanya kurang tepat, karena ada ayat yang bilang 1 iota pun nggak bisa dibatalin. Itu standarnya Allah, nggak akan bisa berubah selama-lamanya. Tapi maksudnya itu sudah disingkirkan karena sudah digenapin. Sudah digenapin, itu Roma 10 ayat 4. Dia, Christ is the end. Kristus Yesus adalah the end. Sudah menamatkan hukum Taurat, udah tamat. Jangan izinkan musuh buka lagi. Oh saudara, gini karena ada sesuatu. Hei, sudah tamat. Amin. Yesus sudah mati sebagai manusia lama saya. Dia sudah diserahkan bagi pelanggaran saya. Dia sudah mengenapi hukum Taurat buat saya. Dia tandanya itu sudah selesai, dan bahwa sekarang Allah berkenan sama saya. Saya punya damai sejahtera dengan dia karena Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Dia sudah menggenapi, ya kan? Menyingkirkan hukum Taurat karena sudah digenapi, ya, dengan segala perintah dan ketentuannya. Ada banyak sekali perintah-perintah lain selain hukum Taurat tuh, ada banyak beratusan, saudara. Kalau makanya orang ahli Taurat, orang Farisi itu suka ngecam Yesus kan. Iya, makan mau nggak cuci tangan, itu nggak kudus. Nah, kayak gitu-gitu. Peralatannya harus dicuci, lah begini dan begitu. Lebih mementingkan yang di luar. Lebih mementingkan ritualisme daripada hubungan pribadi, ya, daripada kebenarannya. Tapi di sini segala perintah dan ketentuannya sudah digenapi, sudah disingkirkan. Tirai itu sudah terbelah dua, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Ya, kita dengan orang Yahudi, kita sudah jadi satu Yahudi, ya kan? Orang yang percaya lewat Yesus, ya kan? Dan bukan Yahudi dan Yahudi, kita sudah jadi satu. Kita sudah diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Ya kan, Galatia 3 ayat 29. You belong to Christ, saudara adalah milik Kristus, saudara adalah keturunan Abraham, padahal secara fisik gak ada hubungannya. Tapi Yesus yang sudah menjadikan kita dekat dengan Allah, kita sudah dijadikan satu. Orang Kristen, Yahudi dengan kita yang bukan Yahudi, kita adalah satu. Ya kan? Haleluya, manusia baru, kita adalah ciptaan baru. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Jadi sekarang, dulu, ya kan, manusia nggak akan pernah. Amin, saudara, nggak akan pernah. Tapi waktu Yesus dipertemukan, kita sekarang sudah jadi satu sama Yesus, jadi satu dengan tubuh Kristus. Ya, tembok-tembok pemisah itu sudah dilenyapkan. Karena dia sudah jadi kutuk, dia sudah jadi dosa, dia sudah ditinggalkan Allah bagi kita. Amin. Dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi. Makanya mereka bilang, kan dulu kamu jauh, dulu kamu gak ada hubungannya, sekarang kamu sudah jadi dekat. Amin, sudah melalui Yesus. Ya kan? Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Satu roh, kita satu roh, satu baptisan, satu tujuan, satu Tuhan. Amin, saudara. Wow, saudara, di dalam nama Yesus saya berdoa supaya saudara lebih lagi, apapun yang saudara selama ini merasa masih belum, saudara biarlah firman ini bertumbuh dalam diri saudara. Saudara menerima, tidak ada lagi penghalang untuk saudara menerima dari dia. Amin, saudara. Allah tidak menahan kebaikan. Amin. Bagi orang yang berkenan itu, di perjanjian baru itu, ingat, orang yang berkenan adalah orang yang beriman kepada Yesus. Amin, saudara. Makanya kita harus lihat perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru. Tuhan sudah berkenan pada saudara karena Yesus. Allah adalah Bapa saudara. Saya berdoa ya supaya saudara menerima apapun yang saudara butuhkan. Dia tidak menahan apapun dari saudara. Saudara terima kebenaran ini. Saudara datang sama dia.
Terima apapun yang saudara butuhkan saat ini dengan iman. Apalagi saudara yang percaya pada janjinya, saya percaya saudara tahun ini mengalami terobosan yang luar biasa. Dan saudara mengalami, saudara kasih kesaksian, kirim kesaksian ke kita ya. Bapak, di dalam nama Yesus saat ini kami bersepakat Bapak. Firman mengatakan kami semua sudah jadi satu di dalam Kristus. Tidak ada lagi tembok pemisah antara kami dengan Engkau. Kami dengan saudara seiman, kami adalah satu tubuh. Saat ini saya bersepakat dengan saudara-saudara seiman yang sedang membutuhkan apapun juga, mungkin kesembuhan, jalan keluar, kekecewaan, atau pengen terobosan, kebutuhan di dalam jiwa, mungkin sakit hati, atau jalan keluar, atau ide, atau solusi mengenai anak, mungkin mengenai suami, istri, saya nggak tahu apapun, tapi kami percaya Bapak. Firman mengatakan penghalang itu sudah disingkirkan. Kami punya akses kepada Engkau melalui Yesus. Yesus adalah damai sejahtera kami. Kami bersyukur karena Yesus. Kami bisa terima apapun Bapak. Karena dialah kesempurnaan kami. Kami sudah dilayakkan selamanya. Saat ini di dalam nama Yesus. Karena saya sepakat, kami terima. Saudara-saudara kami semua menerima apapun yang kami butuhkan. Dan kami tidak dipermalukan. Kami menerima pada waktunya, tidak terlambat. Bahkan kau awal. Dan kami percaya, haleluya, karena Yesus, kesempurnaan Yesus, kami sudah dijadikan dekat dengan Kau. Kau jamah kami, Kau nyatakan diri kami lebih lagi Bapak. Diri Engkau lebih lagi kepada kami. Bantu kami melihat putramu. Dan kami percaya semua area hidup kami yang perlu dipulihkan. Kami mengalami restorasi, pemulihan yang luar biasa. Ada damai yang lebih besar. Ada kelegaan yang lebih besar. Ada peningkatan. Kerinduan hati kami sebagai orang benar digenapi. Haleluya, kami terima, saudara kami terima. Kami semua terima di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hal-hal yang luar biasa. Mujizat sekalipun kami terima. Terobosan. Haleluya, kemurahan yang bukan berdasarkan jasa. Kami terima. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami ditingkatkan, kami dilepaskan. Di dalam nama Yesus. Kami juga sudah dibebaskan dari masa lalu, kebiasaan buruk. Di dalam nama Yesus kami sudah diampuni dan kami sudah dibenarkan karena Yesus. Kami terima di dalam nama Yesus. Janji-janjimu digenapin. Kami terima di dalam nama Yesus, lebih dari cukup, berlimpah-limpah. Kami gak sama lagi. Yesus adalah damai sejahtera kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami gak akan dipermalukan. Kami gak sama lagi. Haleluya. Dosa tidak lagi berkuasa atas kami. Haleluya. Hutang tidak lagi berkuasa. Kemiskinan tidak lagi berkuasa. Perselisihan tidak lagi berkuasa. Ketakutan tidak lagi berkuasa atas kami. Di dalam nama Yesus kami diberkati berlimpah-limpah. Dan Yesus Kristus dimuliakan lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Sekarang sampai Dia datang lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dan saya ikat segala kuasa roh jahat yang menghalangi segala sesuatu yang untuk terjadi dalam hidup saudara. Roh-roh agamawi, roh penuduhan, roh yang membuat saudara merasa belum layak, tidak dikasih. Saya ikat itu. Saya perintahkan iblis, lepaskan tanganmu dari saudara-saudara kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dimuliakan. Saudara mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Dan yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Hati saya damai sekali. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.